Maaf mengganggu. Ya, shalom, selamat pagi Shalom. teman-teman semua, ibu-ibu dan bapak juga. Ternyata ini bukan hanya ibu ya, tapi ada bapaknya juga, Bu Ratna. Iya, Bu, ada bapaknya juga. Oh, oke ya. Ya, izinkan saya langsung share screen ya. Saya mau share screen. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ratna. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk sharing kehidupan bersama-sama, dan ini pembahasan kita hari ini dan beberapa waktu ke depan, hidupku dan panggilannya. Itu topik besarnya ya, hidupku dan panggilannya. Siapa saya? Ini kalau boleh dibilang, saya seorang trainer, coach, konselor, dan expert of points of view Indonesia. Kalau teman-teman, mohon maaf ya, saya memanggil teman-teman nggak apa-apa ya, biar rasanya lebih akrab, lebih dekat gitu. Atau kadang ya ibu bapak gitu, itu nomor WA saya. Jikalau ada yang misalnya tidak jelas, pengen informasi lebih lanjut, mau konseling, mau di coach, boleh silahkan bisa menghubungi di nomor WA saya. Kalau teman-teman, ibu, bapak pengen lebih tahu tentang diri saya, bisa melihat dari Instagram saya di awi_febel. Di gereja saya itu di GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Jadi di rayonnya, jadi pusatnya memang GKMI Anugerah, tetapi kami membalakannya di Anugerah Rayon Kembangan itu di daerah Puri Niaga. Gereja kami di situ. Nah, kami ada pelayanan ministry yang disebut ARK Family Center, ARK Family Center. Kita punya moto, because there is always hope. Kami punya keyakinan bahwa dalam setiap kehidupan, setiap momen musim kehidupan, segala sesuatunya itu mesti ada harapan. Itu tagline kami, dan berharap bahwa setiap perjumpaan baik dengan ibu bapak sekalian serta saudara pada kesempatan hari ini minimal 4 kali pertemuan berturut-turut. Saya berharap kita makin erat, makin dekat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara dan teman-teman semua, meyakini bahwa selalu ada harapan di dalam kehidupan ini. Ini value of life saya. Ini singkatan dari kata ANI, antusias, natural, nasionalis, dan inspiratif. Itu doa dan harapan saya, juga tindakan yang saya upayakan dalam setiap kehidupan saya itu menghadirkan Tuhan. Antusias itu berarti Tuhan ada, natural karena saya suka sesuatu yang natural, dan nasionalis, rindu untuk berbagi di semua kalangan, bukan hanya di kalangan Kristiani, tetapi kalau Tuhan menghendakinya, siapapun latar belakang agama, suku, dan lain sebagainya. Dan saya berharap kehadiran saya bisa menjadi inspirasi buat orang lain, buat sesama. Mission of life saya adalah I am a healer to myself and for others. Saya merasa bahwa Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan saya dalam perjalanan kehidupan saya yang tidak mudah, dan bagaimana pengalaman itu saya mau bagikan buat orang-orang sesama yang memang terkoneksi dengan diri saya. Beberapa prestasi dan juga pengetahuan yang saya upayakan untuk senantiasa update dan upgrade, karena saya meyakini bahwa saya I am a healer untuk bisa menyembuhkan diri saya sendiri dan bagaimana saya menolong sesama. Ada beberapa hal yang teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di layar Zoom Bapak Ibu, dan saya pernah menulis 3 buku, Setoples Permen itu bunga rampai semacam itu berkenaan dengan tulisan parenting. Doa seni mencinta itu semacam ya doa, bentuknya doa begitu, tapi doa pendek-pendek pada saat saya sedang berproses di Prapaskah begitu ya. Untuk Prapaskah biasanya saya juga
melakukan latihan rohani untuk berdoa, untuk berpuasa. Nah, itu hasilnya saya tulis di buku Doa Seni Mencinta itu. Nah, yang ketiga adalah berkenaan dengan Together Forever, karena itu jadi satu 1 degree kalau saya ngomong 1% dari kehidupan saya yang saya pengen berbagi, yaitu untuk pasangan suami istri. Kalau ngomong membuat program, membuat acara buat pasangan suami istri yang bisa makin erat, makin dekat, penuh dengan cinta, itu sesuatu yang menyukakan hati saya. Nah, itu buku yang saya buat bersama suami, Pak PAD, Timotius Adidharma, Together Forever. Nah, ini CV saya. Saya berharap dengan keterbukaan ini, saya berharap bahwa Bapak, Ibu, serta saudara makin kenal saya, dan mari kita berproses bersama. Karena saya meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini, dan segala sesuatunya itu pasti mengandung pesan dan peran. Jadi setiap perjumpaan yang ada dalam kehidupan kita itu mengandung pesan dan peran. Pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dan peran apa yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ini penting untuk direfleksikan dalam kehidupan kita. Nah, menghayati tema yang tadi disebutkan, hidupku dan panggilannya, kita itu akan berprosesnya 4 kali pertemuan. Saya berharap kita bisa 4 kali atau mungkin nanti perlu ditambah, nanti kita lihat, tapi saya berharap prosesnya tidak tergesa tetapi bisa mengalir begitu. Jadi kalau dibilang ini kan Ibu Bapak sudah berharap sudah ngeprint bukunya, workbooknya, hidupku dan panggilannya, nah supaya bisa mudah untuk mengisi kuesionernya. Sedangkan pemaparannya saya berikan pada saat kita pertemuan. Dan antara lain dalam 4 sesi pertemuan kita hari ini kita akan ngomong tentang hidupku dan panggilannya. Bersama-sama kita akan membahas tentang karakter diri. Karakter diri itu, mohon maaf tuh belum ada halamannya, jadi tolong diberi halaman sendiri ya Ibu Bapak. 45, halaman 45. Nah, Kamis mendatang kita membahas karunia motivasi dan MKHU, PAK itu kalau berharap bisa 3 pokok bahasan. Kemudian yang ketiga kita ngomongin tentang multiple intelligence, dan yang keempat itu quiz fear. Nah, itu harapannya kalau nanti mungkin ada, besok itu baru karunia motivasi aja, baru pertemuan yang ketiga berkenaan dengan MKHU dan PAK, baru pertemuan terakhir multiple intelligence dan fear, itu juga boleh. Jadi kita mengalir ya, tapi urutannya sesuai dengan kuesioner yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberitahukan juga bahwa ini adalah, saya mengatakan ini spiritual journey. Jadi perjalanan spiritual kita, lebih tepatnya perjalanan psikospiritual, karena pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan spiritual menggunakan ayat-ayat Alkitab dan merefleksi diri, dan itu Bapak Ibu perlu melakukannya secara pribadi. Nah, kemudian juga saya memberi penjelasan secara psikologisnya, beberapa hal itu saya terangkan secara psikologisnya. Harapannya, tujuannya setelah Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti 4 sesi ini, saya berharap berdoa, Ibu Bapak menemukan bahwa inilah saya, siapa saya di hadapan Tuhan. Hidup saya itu seperti apa? Dan apa sih panggilan Tuhan atas kehidupan saya sehingga saya bisa melakukan tugas perutusan yang Tuhan berikan buat saya. Itu tujuan goal besarnya. Nah, karena saya memfasilitasi ini 4 kali pertemuan, saya mengharapkan Bapak, Ibu, teman-teman yang membutuhkan konseling, coaching, apapun itu, percakapan rohani, apapun itu,
silahkan boleh kontak nomor WA saya, nanti kita janji ketemu, bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon, kita ngobrol. Ngobrolnya tidak harus lama, bisa setengah jam saja, oke. Tapi bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman itu benar-benar menghidupi, gitu, mempraktekkan bahwa inilah hidupku dan inilah panggilanku, dan aku mau berproses bersama dengan Tuhan supaya aku bisa melakukan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena setiap kita punya tugas perutusan yang berbeda-beda, dan oke, tidak ada yang salah dengan itu. Mungkin panggilan saya berbeda dengan Ibu Ratna, mungkin panggilan saya berbeda dengan Ibu Lena. Apapun itu, tapi yang penting adalah kesetiaan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kira-kira ini pendahuluannya. Sementara saya stop share dulu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ataukah saya terlalu cepat kalau berbicara, tolong boleh respon ya. Nanti Bapak Ibu boleh kalau misalnya ada sesuatu yang tidak jelas, boleh langsung menuliskan di kolom chat ya, boleh begitu, sehingga nanti saya akan menjawabnya dari kolom chat itu. Saya berharap kita bisa interaktif, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau berkenan ya lebih baik bisa open kamera supaya saling mengenal satu dengan yang lain. Ini kita ada 29 orang di ruang Zoom ini. Karena keterbatasan waktu, walaupun saya sebetulnya senang kalau kita berkenalan satu-satu, tapi kalau berkenalan satu persatu rasanya nanti terlalu lama ya. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut. Semua sudah punya bukunya ya, workbooknya ya, hidupku dan panggilannya ya. Ada yang belum kah? Entah di print atau pakai soft copy-nya silahkan. Ya. Belum di print, Bu, dalam bentuk PDF aja. Oh, boleh, boleh. It's okay. Makasih. Mana yang free ya, mana yang nyaman, yang penting itu, yang penting. Ya, saya berharap ini bisa juga jadi catatan apa-apa yang Bapak Ibu temukan dalam percakapan kita. Dan yang terpenting adalah karena ini pengalaman atau perjalanan psikospiritual, saya berharap pertanyaan mendasar adalah apa sih yang pesan Tuhan yang rasanya Tuhan taruh di hati saya, yang membuat saya tergerak hati untuk melakukan apa. Itu yang penting dalam setiap perjumpaan pertemuan kita. Ya. Oke, saya akan lanjut ya. Saya mau share screen saya kembali. Saya akan membahas tentang hidupku dan panggilannya. Nah, dengan terlebih dahulu saya menyampaikan ini. Saya ambil quote dari Pierre Teilhard de Chardin. Dia seorang filsuf saya begitu, dia menuliskan bahwa kita itu we are not human being having a spiritual experience. Artinya bahwa kita itu bukan manusia dengan pengalaman spiritual. Nah, terus apa? Dia mengatakan we are spiritual being having a human experience. Artinya kita semua ini adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusia. Nah, artinya apa? Artinya jangan merasa bahwa kita seringkali tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini karena kita mengatakan bahwa ya saya kan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, ya saya nggak bisalah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nah, padahal sebetulnya Tuhan itu memberi kepada kita itu sama seperti Tuhan, sama seperti Allah.
Kita yang membedakan bahwa kita itu punya pengalaman manusia. We are not human being having a spiritual experience. We are spiritual being having a human experience. Nah, ketika saya mendapat quote ini ketika saya belajar tentang mastermind gitu, saya rasanya ya, kalau saya itu makhluk spiritual, saya bisa bersama-sama dengan Tuhan, saya bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi itu. Dan ini juga menjadi panggilan setiap kita sebagai orang beriman. Nah, akhirnya apa? Pertanyaannya begitu. Kalau pemazmur itu mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang menarik adalah kata itu. Saya senang dengan lagu yang diputar. Ya, bukan lagu baru, tetapi kaitannya itu kan dengan syukur ya, bagaimana rasa syukur itu, dan terutama rasa syukur karena kejadian setiap Bapak Ibu serta saudara itu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan sudah buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Secara spiritual kita menyadari, kalau kita mau menyadari ya, kalau kita mau sadar, kalau kita mau awareness, itu artinya kita benar-benar bersyukur, oh ya ajaib banget ya saya masih hidup sampai sekarang ini, sampai usia yang sudah lanjut seperti ini, berapapun usia kita, atau mungkin kita masih muda, masih di 30-an tahun, berapapun umur kita bisa merasa bersyukur karena kelahiran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini benar-benar ajaib. Nah, ini hal yang perlu kita sadari bersama. Dan yang berikut ini kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu dijadikan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan sama sederajat. Tidak ada mana yang lebih tinggi, tidak, sama-sama sederajat. Karena laki-laki dan perempuan, keduanya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rasanya itu senada dengan quote yang diberikan oleh Kardin, bahwa kita itu makhluk spiritual. Benar, karena kita diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itu artinya ya memang Allah itu ada di dalam diri kita. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita itu dan apa saja. Tetapi justru karena kita itu dari debu tanah dan diberi nafas kehidupan oleh Tuhan kita, maka kita menjadi hidup. Artinya kita menjadi spiritual itu karena Tuhan memberikan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan merasa bahwa hidup ya gini aja, mengalir aja. Saya tidak merasa terpanggil untuk melakukan apa-apa. Itu tugasnya pendeta, itu tugasnya majelis, itu tugasnya aktivis, itu tugasnya pengurus. Bukan. Karena kita manusia yang makhluk spiritual dengan pengalaman manusia, maka setiap kita diciptakan oleh Allah punya tugas perutusannya masing-masing. Nah, tubuh kita itu terdiri dari mind, body, and soul. Nah, bagaimana pikiran, jiwa kita, fisik kita, dan roh kita itu menyatu.
dan di mana ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman tadi mengatakan saya punya nilai, salah satunya ada antusias. Antusias itu bahasa Yunani-nya itu dari kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya kalau saya semangat gitu ya, antusias dalam hidup ini, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam memberikan training, dalam coaching, dalam konseling kayak begitu, saya menghadirkan Tuhan ini. Karena saya yakin bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saya, dalam tubuh saya, dalam pikiran saya, dalam jiwa saya. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, mencoba menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Aku tidak pernah sendiri karena Tuhan hadir di dalam tubuhku, dalam pikiranku, dalam perasaanku, dalam jiwaku, dalam rohku. Ini poin yang penting untuk kita bisa memahami bahwa kita adalah makhluk yang spiritual. Nah, yang pertama yang memang ini tidak ada di workbook kita, Bapak Ibu bisa menuliskan, saya memberi waktu, knowing my passion. Apa sih sebetulnya yang benar-benar aku sukai dan saya mampu melakukannya dan membuat saya hidup itu menjadi lebih hidup. Misalnya kalau saya tuh mengajar sesuatu yang saya sukai. Sangat saya sukai. Saya mampu melakukannya, suka ketika persiapan. Oh, saya dapat hal-hal yang baru, itu saya suka. Dan rasanya hidup menjadi lebih hidup. Kayak tadi, tiba-tiba jam 10 kurang gitu, listrik mati di rumah kami yang di sekarang, yang dibuat kantor sinode di KMI sementara karena kantor yang baru di Sompok. Lama 60 itu sedang dibangun ya. Nah, saya sudah, gimana ya Tuhan, ini maksudnya apa? Saya cari tempat dan untung di GKMI Semarang kan memang rada jauh dari daerah saya, rambutan, dan tidak dapat giliran listrik mati. Jadi akhirnya saya berkendara, ya ada poster sinode yang pas di tempat sehingga saya bisa diboncengin oleh dia sampai di sini dengan keadaan selamat. Jam 10 kurang 2 menit saya nyampe karena doa saya, Tuhan aku nggak mau telat, saya tidak suka telat. Memang itu menjadi satu kebiasaan ya, satu nilai saya maunya tepat waktu. Jadi Tuhan tolong gitu. Dan saya masih menikmati, enjoy gitu. Ada orang kan, aduh rasanya jadi disiapkannya karena siapkan atau mau ngajarnya di mana itu jadi bete gitu. Tapi enggak, saya senang melakukannya. Nah, Bapak Ibu tolong bisa tuliskan satu aja. Apa sih passion saya? Apa sih sesuatu yang saya itu benar-benar suka dan saya mampu melakukannya dan membuat hidup saya itu rasanya menjadi lebih hidup. Nah, setiap kita beda-beda. Misalnya, oh aku suka memberi. Kalau aku memberi itu rasanya happy banget. Boleh. Atau misalnya saya senang nyanyi. Jadi kalau saya ikut paduan suara, itu saya senang banget. Ada paduan suara di mana saja saya mesti ikutan. Atau saya maunya konseling misalnya gitu. Boleh. Apapun juga itu, mau jadi pengurus misalnya di organisasi, saya suka melakukannya, boleh. Dan Bapak Ibu ini tidak perlu di-sharingkan, tulis di bukunya sendiri atau di laptopnya, my passion apa. Tulis satu, kalau bisa menuliskan 3-5 ya lebih bagus. Untuk diketahui apa sih passion saya. Saya butuh waktu ya 1 menit aja untuk menuliskan passion-nya apa. Sebelum saya lanjut yang lain. 1 menit di HP 10:09. Jadi nanti kalau sudah 10:30 kita lanjut. Bisa menuliskannya, apa sih passion saya? Mengajar, passion saya membaca Alkitab, berdoa, kunjungan, mengurus hal-hal yang indah, misalnya gitu, membuat
sesuatu kerajinan tangan dari yang biasa menjadi luar biasa, apapun itu boleh ditulis. Ini hanya pengetahuan, pengalaman yang teman-teman rasakan gitu ya. Boleh hobi ya, Bu? Boleh hobi juga, boleh. Ya, makasih. Terima kasih pertanyaannya juga, Bu. Sudah 10.30 ya. Saya nggak ke mana-mana, tanpa ke situ. Nih, Kalau misalnya nanti ada saya baru satu aja, saya mau menuliskannya 3, boleh nanti dilanjut ya Bapak Ibu di rumah, boleh ditambahkan sendiri. Paling tidak itu untuk mengenal diri saya itu siapa sebetulnya, apa sih passion saya, kesukaan saya, itu bahasa lainnya ya hobi itu juga boleh. Terima kasih sehingga itu memudahkan untuk Bapak Ibu untuk mengenali. Dan jangan merasa aduh kok kayak gini, enggak. Setiap orang itu unik. Jadi jangan merasa kok saya kayak begini, enggak. Nah, kemudian knowing my value. Value, kayak saya sudah memberikan contoh di CV saya, value saya itu singkatan nama saya. Antusias, nasional, natural, nasionalis, itu tambah nasionalis itu sebetulnya tambahan karena N-nya itu kan N nama saya tuh N-nya 1 aja. Kemudian I-nya adalah inspiratif. Nah, teman-teman boleh menuliskan apa saja, mau sesuai nama boleh, enggak singkatan nama juga oke. Yang penting itu nilai yang saya hidupi. Kalau selama ini belum, ya enggak apa-apa, tapi mungkin bisa nilai yang diyakini. Hal penting yang rasanya itu dibela, ya itu boleh. Jadi kalau misalnya belum ada, tetapkan. Dulu saya tidak tahu kalau saya itu perlu punya nilai dalam kehidupan ini. Pada waktu saya mengikuti training untuk menjadi trainer. Nah, training untuk menjadi trainer. Pada waktu itu ya disuruh milih value-nya apa. Saya bingung ya, apa gitu. Tapi waktu itu saya menetapkan apa ya, Tuhan rasanya yang biasanya saya hidupi. Nah, akhirnya ketemu itu. Waktu itu masih antusias, natural, inspiratif. Karena natural tuh saya suka yang natural. Jadi daripada minum obat, misal contoh tindakannya ya, daripada minum obat, saya lebih suka minum jamu. Daripada saya ke dokter, saya lebih suka tusuk jarum. Misalnya itu seperti itu. Saya menghidupi natural itu. Nah, kalau inspiratif ya kalau saya memberikan seminar, khotbah, atau konseling, atau apapun itu, ya saya berharap berdoa supaya saya bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, beberapa contoh, ini sayangnya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa punya yang lain, tapi ini beberapa dalam bahasa Inggris boleh diambil juga. Kalau paling enggak tuh minimal 1. Saya sih bisa juga, misalnya teman-teman buat dari 5 ya, itu ada 5 nilai, kemudian kira-kira dari 5 nilai itu mana sih yang 3 terbesar, sampai akhirnya 1, boleh. Tapi misalnya langsung ditetapkan 3 saja boleh, ya. Nah, beberapa ini ada dalam bahasa Inggris beberapa. Silakan, misalnya soal family, ya itu sesuatu yang saya juga suka, saya perjuangkan juga. Kebersamaan, jadi makanya saya ngikut kemana suami pergi, jadi walaupun badan capek gitu, karena itu salah satu nilai bahwa saya kebersamaan dengan pasangan itu penting selagi masih ada waktu dan kesempatan, maka saya mesti ambil pelayanan itu yang tetap bisa saya melakukan berdua bersama suami gitu. Contoh kayak begini, karena boleh online, bisa dengan Zoom, maka saya terima. Tapi kalau misalnya ini harus onsite, yang artinya saya mesti harus stay di Jakarta tiap Kamis, barangkali mungkin saya tidak ambil, walaupun saya suka banget gitu ya untuk mengajar.
Tapi karena saya punya nilai yang lain yaitu family terkait kalau sekarang itu pasangan hidup kayak gitu, ya saya pasti akan memprioritaskan memilih yang dimana keduanya itu bisa saya lakukan melalui Zoom dan saya masih bisa pergi dampingi suami. Karena suami saya banyak traveling dan naik nyetir sendiri. Kayak kemarin dari Jakarta ke Semarang hari Minggu. Nah, kemudian hari Seninnya pergi ke Kudus. Sampai malam-malam kita dari Kudus, Semarang langsung ke Jogja. Jogja ada rapat di UKDW, suami saya dampingi, terus baru kemarin hari Rabu siang kita balik ke Semarang lagi. Baru nanti hari Jumat balik lagi ke Jakarta. Nah, saya merasa penting gitu untuk dampingi suami ketika nyetir mobil. Nah, karena itulah itu bagian nilai yang saya mesti pilih. Nah, itu tujuannya kalau kita punya nilai, jadi kita bisa mempertimbangkan kalau ada beberapa pilihan. Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini belum punya nilai hidup yang mau dipilih, silahkan pilih ya. Bisa menggunakan yang di sini atau Bapak, Ibu boleh memilih sendiri yang tidak ada di sini. Silahkan boleh ditulis sendiri ya, sambil saya minum sebentar. Minimal 1, maksimal 5. 3 tengah-tengah. Saya berharap sudah ya. Ada yang mau tanya atau kesulitan? Silahkan sebelum saya lanjut. Boleh kasih reaction juga kalau oke, tanda jempol begitu atau hati bahwa jelas paham. Oke, terima kasih Bu Tabita hatinya. Jadi saya tahu bahwa jelas Bu Rina, Bu Tabita, oke. Saya berharap yang tidak memberi reaction paham juga ya. Silvi, Bu Sylvia, ya terima kasih untuk reaksinya. Oh ya, Bu Wina. Terima kasih Bu Wina menuliskan di kolom chat, boleh. Passionnya ya, ini passionnya ya, merapikan ruangan, nonton, nyanyi. Terima kasih sharingnya Bu Wina. Nah sekarang Bapak Ibu boleh menuliskan nilainya apa. Terima kasih Bu Grace untuk reaksinya hati. Nilai yang Bapak Ibu serta saudara pilih itu apa? Minimal 1, maksimal 5. Tidak harus menuliskan di kolom chat, tapi kalau ditulis di kolom chat ya saya senang seperti Bu Wina. Bisa ditulis di bukunya masing-masing, di catatannya sendiri, di HP, di laptopnya masing-masing. Oke ya, saya berharap sudah paham. Saya lanjut share screen saya. Oh ya, maaf. Biasanya kita itu sampai jam 11:30 atau jam 12, Ibu Ratna? Bisa sampai jam 12. Jam 12 kurang 10 lah gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Ya, ini saya berharap Bapak Ibu sudah menuliskannya, paling tidak minimal 1, maksimal 5 value yang Bapak Ibu serta saudara mau hidupi dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu punya seperti saya tadi, value of life-nya apa gitu. Karena apa sih? Kenapa sih kita perlu belajar tentang diri kita? Karena siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.
Itu Jalaluddin Rumi mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sangat mengenal diri kita, sebetulnya kita bisa juga mengenal Tuhan. Dan itu pasti kita akan mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan sama senada dengan itu, perintah Tuhan itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa fondasi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, fondasinya itu dari mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan egois. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri. Jangan sampai keliru ya. Kalau mengasihi diri sendiri antara lain, tindakan konkret mengasihi diri sendiri yaitu kita mengenal diri kita sendiri dengan baik. Dan ketika kita mengenal diri kita dengan baik, ketika kita mengasihi diri kita dengan baik, maka kita akan mengenal Tuhan. Maka kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan lebih baik. Itu konsep dasar teologisnya. Selain itu, Bapak Ibu bisa menuliskan juga knowing my goal in ministry. Ini kan konteksnya di persekutuan doa hari Kamis. Kira-kira saya itu punya tujuan dalam pelayanan ini apa ya? Misalnya, saya tergerak untuk menjadi pengurus di persekutuan hari Kamis ini. Boleh? Atau saya mau lebih memperhatikan anggota persekutuan ini. Boleh? Apapun teman-teman boleh menuliskan, saya mau jadi jemaat yang aktif. Ya, artinya apa? Ya enggak mungkin. Pokoknya kalau ada acara saya hadir, saya ngikutin, saya melakukan, saya juga sharing. Ya, sharing itu penting loh. Saya mau sharing kesaksian tentang apa yang saya dapatkan di persekutuan hari Kamis itu. Nah, boleh itu ditulis. Sederhana aja, satu kalimat aja. Nggak perlu panjang-panjang. Apa sih goal saya di persekutuan hari Kamis ini? Kalau teman-teman sudah menemukan tujuan hidupnya, ya boleh juga. Kayak saya mission of life saya, I am a healer. Itu saya dapatkan dari refleksi pengalaman hidup saya. Saya banyak mengalami luka batin, itu banyak dulu. Nah, bagaimana saya dalam proses anak yang tidak tahu kasih, tidak mengenal kasih, sampai akhirnya saya mengalami transformasi kasih, baik kasih kepada sesama maupun kasih kepada Tuhan. Dan itu membuahkan satu statement bahwa I am a healer to myself. Kalau saya mengatakan saya mau menyembuhkan orang lain, saya perlu belajar untuk menyembuhkan, memulihkan diri sendiri. Dan dari pengalaman kesembuhan diri sendiri, maka saya akan bisa membantu mendampingi orang untuk menyembuhkan orang lain. Itu secara garis besar di ministry, di pelayanan saya. Termasuk salah satunya, kan kadang-kala gini, ini kesembuhan itu bukan hanya hal fisik ya, maksudnya kalau dokter itu kan sakit kepala terus kasih obat ini cocok gitu. Nah, kalau saya lebih bahwa kesembuhan ini ya tubuh, jiwa, dan roh itu. Dan saya merasakan bahwa pendekatan yang Tuhan berikan dan beri kemampuan adalah psikospiritual. Jadi pemulihan yang saya sendiri rasakan itu pendekatannya psikospiritual. Dan itu juga yang saya mau bagikan buat sesama saya. Ketika tidak ada orang yang datang untuk konseling atau tidak ada orang yang minta pelayanan saya, karena saya kan istri pendeta ya, maksudnya orang biasanya lebih melihat pendetanya ketimbang istrinya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi saya tetap melakukan bagian saya. Karena itu setiap Sabtu
jam 10 pagi, jadi besok pokoknya tiap Sabtu jam 10 sampai jam 11, 1 jam saya berbagi. Kadang saya, kadang orang lain, teman gitu yang sudah saya latih gitu untuk dia juga bisa sharing kehidupan. Nah, itu sebagai sarana untuk kita berbagi supaya kita tidak jadi kayak laut mati ya. Kalau laut mati itu kan akhirnya ya tidak bisa mengalirkan airnya ke tempat yang lain. Saya berharap bahwa hidup saya bisa mengalirkan kehidupan apa yang saya terima dari Tuhan itu yang saya bagikan. Sehingga saya menciptakan saat-saat di mana saya juga bisa berbagi, mengajar, dan itu free. Maksudnya tidak berbayar sama sekali dan saya bisa mengundang siapapun, nggak hanya orang Kristen karena bahasan materi saya itu umum lebih ke pendekatan psikospiritual tentang kesehatan mental walaupun nilai Kristiani itu pasti nampak lah sekalipun saya tidak gunakan ayat-ayat. Kalau di komunitas gereja saya gunakan ayat-ayat. Tapi kalau di umum, ya saya tidak gunakan itu. Nah, sembari saya tadi menyampaikan ini, saya berharap Bapak, Ibu, serta teman-teman sudah nulis tuh, my goal in ministry itu apa? Apa sih goal yang mau saya capai di persekutuan hari Kamis ini, di GKI Kedoya ini? Saya mau ngapain dalam hidup saya atau dalam keluarga saya? Boleh. Mana yang rasanya itu terkoneksi dengan diri. Karena tidak ada yang salah ya. Jadi kita yang Tuhan gerakkan itu apa? Sama seperti saya mengatakan di awal bahwa saya meyakini tidak ada yang kebetulan. Termasuk kalau Bapak Ibu pada kesempatan hari ini join di Zoom ini ada 30 orang di Zoom ini, itu artinya tidak ada yang kebetulan. Ada pesan Tuhan yang disampaikan, nah tinggal respon kita bagaimana. Mana yang terkoneksi? Barangkali banyak hal yang kita dapat, tapi pilihlah satu yang rasanya terkoneksi, yang buat saya itu saya mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Itu tujuannya ya. Saya berharap Bapak Ibu sudah menuliskan my goal in ministry. Nah, kalau sudah, sebelum masuk itu kok ada pertanyaan, saya stop share dulu sebelum masuk tahap panggilan. Saya mau membaca, dari Ibu Yulia, ini passionnya berkebun, bernyanyi, membaca. Terima kasih. Berkebun itu bagus sekali, apalagi zaman sekarang. Kalau perlu bikin ekoenzimnya, itu sangat memperhatikan lingkungan ya. Nah, bagaimana berkebun yang benar-benar organik tanpa bahan kimia? Kata ramalan 2023 itu akan gelap. Pak Jokowi ya bilang gitu. Ada banyak resesi. Nah, entahkah di Indonesia bagaimana, tapi kalau dibilang mau krisis pangan, saya pikir berkebun itu menjadi sesuatu yang mungkin perlu diupayakan. Paling tidak di komunitas ini, karena saya punya kesempatan berbicara hari ini, saat ini di persekutuan hari Kamis, mari kalau ada Bapak Ibu yang tergerak hati untuk berkebun seperti Ibu Yuli ini, siapa tahu bisa menggerakkan teman-teman di persekutuan ini untuk punya kebun. Kebun yang bukan hanya sekedar kayak tanaman hias ya, tapi tanaman sayur seperti itu yang bisa dimakan sendiri. Kita bisa makan dari kebun kita sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi berbagi bibit, berbagi caranya supaya bisa sayurnya ini bisa kita nikmati sendiri. Mungkin bisa begitu. Terima kasih Bu Yuli. Bu Grace Hari. Oh, keadilan, nilai ya, ini ya keadilan, perhatian, family, fun. Jadi ya betul, hidup itu perlu menyenangkan. Kalau kita tidak bisa menikmati hidup, rasanya serius saja. Nah, hidup banyak sekali, kita perlu menikmati. Bukan berarti kita seenaknya sendiri, tetapi bagaimana hidup itu menjadi, rasanya itu kita tuh seneng gitu, penuh sukacita karena kita tahu untuk apa kita diciptakan, kita punya tugas perutusan yang Tuhan itu selalu dekat dengan kita.
Bu Tabita, ini misi dalam pelayanan ya. Terima kasih ini Bu Tabita sudah menuliskan menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam iman dan kasih. Sehingga saya bisa mempunyai dampak yang baik bagi saudara yang lain. Puji Tuhan, ini sudah ada contohnya ini di kolom chat. Ada passion, ada value, ada goal yang dituliskan. Menjadi pribadi yang semakin bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Iman, kasih. Menarik ya. Ada nilai pertumbuhan, ada nilai iman, ada nilai kasih di dalam diri Bu Tabita. Nah, nilai ini bertumbuh, iman dan kasih, ini tindakannya seperti apa? Ibu Tabita bisa menuliskan konkretnya itu apa. Kalau semakin bertumbuh, ya Ibu bisa menuliskan, saya akan benar-benar mengerjakan, misalnya, cuma sederhana aja mengerjakan workbook-nya ini. Ada apa, ditulis, saya renungkan, dan saya praktekkan, itu bertumbuh. Ada kegiatan gereja apa saja, saya akan ikuti, misalnya itu bertumbuh. Iman, nah bagaimana tindakan iman itu? Iman itu kan percaya, iman itu trust. Artinya apa tindakannya? Ya, dalam setiap minggu saya mesti ke gereja, saya ibadah, saya doa. Itu sebagai bagian saya menghayati iman, bertumbuh dalam iman. Kasih, apa yang saya bisa lakukan? Tindakan kasih apa yang saya bisa bagikan buat sesama saya? Ini kan supaya jadi dampak kan. Oh, saya mau menekankan hari Minggu kasih, misalnya pokoknya setiap hari Minggu itu Minggu kasih. Dimana kalau saya ke gereja tuh dari Tangerang ke Kedoya, saya sudah bawa mungkin makanan kecil. Makanan kecilnya ini mungkin roti gluten free. Saya karena suka yang natural ya, Bapak Ibu ya, ini ide, hanya ide Bu, tidak harus seperti itu. Saya bawa roti kue kecil yang saya bawa di mobil atau ketika dalam perjalanan itu saya melihat ada orang-orang yang kayaknya membutuhkan, saya mau berikan kue itu. Atau ketika ketemu di gereja, saya mau bagikan kepada orang lain, ini roti gluten free buatan saya. Apapun itulah. Saya yakin bahwa Ibu Tabita bisa kreatif. Karena Tuhan itu akan tambahkan. Pengalaman saya merasa di hidup saya itu, kemampuan saya itu biasa-biasa, nggak kreatif. Tapi rasanya kalau kita itu digerakkan hati oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, Tuhan itu beri kreativitas dengan sendirinya. Yang saya kadang terkejut, kok saya bisa mikir gitu ya? Kalau itu bukan inspirasi dari Tuhan, rasanya tidak mungkin. Dan pasti saya yakin kalau Ibu Tabita menghidupi goal ini dengan nilainya bertumbuh iman dan kasih ini pasti dengan sendirinya kehidupan Ibu akan menjadi dampak buat orang lain. Ini Bu Tabita sudah respon. Aku senang nih kalau ada respon kayak begini, membawakan jus sayur murni untuk guru sekolah minggu, Bu. Ya betul, jus sayur murni. Orang kadang kayak saya tuh males ya harusnya tahu bahwa oh ya bikin jus sayur gitu untuk gampangnya kalau nggak suka sayur, tapi kan males gitu. Nah kalau ini Bu Tabita sudah bawain guru sekolah minggu nih yang melayani anak-anak kita gitu ya, dibawain, itu tindakan kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Adakah yang lain yang mau open mic juga boleh untuk sharing sebelum saya masuk ke bagian yang lain. Ini tambahan ya, memang tidak ada di workbook karena ketika saya mempersiapkan perlu tahu. Saya merasa digerakkan untuk bahwa perlu tahu tentang apa sih value, passion dan goal dari pelayanan kita, dari kita sebelum masuk ke panggilannya. Ini hidupku, karena nanti setelah ngomongin soal karakter, MK warna karakter kita, karunia rohani, itu kan hidup kita ya. Nah, baru nanti hari ini kita bahas panggilan Tuhan. Beberapa panggilan Tuhan
Dan bagaimana nanti Bapak Ibu juga memilih mana sih yang paling terkoneksi itu saya panggilannya sebagai apa. Menurut firman Tuhan tentunya ya. Mau tanya. Boleh silakan Bu Irma. Kalau yang value, terus goal, ministry, semuanya itu bisa berubah sewaktu-waktu ya? Ya, bisa Bu. Bisa ya. Jadi kalau misalnya sekarang nilai hidup saya misalnya faith atau humor gitu ya. Tapi nanti mungkin sekian beberapa waktu kemudian bisa berubah lagi ya Pak? Boleh, bisa, sangat bisa. Boleh di apa ya, dijadwalkan kalau saya bilang boleh gitu juga Bu. Itu berarti untuk menentukan nilai value kita itu kita melihat dari dalam diri kita itu yang terbesar dalam diri kita gitu ya. Ya, bisa begitu atau bisa juga Tuhan aku pengen lebih lagi untuk beriman, misalnya gitu, bertumbuh dalam iman. Jadi saya mungkin tahun ini mau menghidupi value iman, boleh juga. Tapi kalau yang saya pilih tadi, yang singkatan ANI itu memang dari refleksi pengalaman hidup saya gitu Bu. Itu saya merasakan apa? Saya kalau antusias itu saya sebetulnya tipe orangnya itu biasa aja sih. Jadi itu sesuatu yang saya yakini lebih bahwa ketika saya melakukan apapun juga saya mesti antusias nih, semangat karena Tuhan ada spirit rohaninya tuh Tuhan ada di dalam diri saya. Natural memang ya saya mengupayakan itu dan inspiratif ya karena pengalaman pernah menang lomba itu kan rasanya jadinya ya aku mau jadi inspirasi lah buat orang lain walaupun tidak harus menang lomba gitu ya seperti itu. Tapi boleh misalnya Ibu mau saya tingkatkan lebih lagi soal kasih gitu. Tapi mau sama terus juga oke, tergantung. Oke, terima kasih Bu. Ya tergantung situasinya. Terima kasih pertanyaannya Bu Irma. Ya, silakan Bu Yanti mau share sesuatu kah? Bertanya boleh atau sharing tentang passion, value, goal-nya boleh silakan. Bu Yanti. Oh, sorry, saya pikir. Ya, boleh nanya. Sudah open. Iya. Ya, silakan. Selamat pagi menjelang siang Bu Ani dan teman-teman. Iya, dari apa yang sudah disampaikan yang mengalir begitu enak itu tadi. Jadi kita sebagai makhluk spiritual yang menghidupi dengan pengalaman hidup kita sebagai manusia ataupun makhluk sosial. Jadi dengan apa namanya workbook yang judul workbook yang disampaikan ini yaitu hidupku panggilannya. Jadi di dalam mengevaluasi diri untuk dapat menentukan atau menetapkan passion kita apa, mengevaluasi value kita apa, kemudian goal daripada ministry kita ini apa, itu dari hidupku itu. Jadi Galatia 2 ayat 20. Jadi kalau Galatia 2 ayat 20 itu hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah Kristus yang kuhidupi, yang menghidupi. Jadi dari situ Ibu, apakah artinya maksudnya akhirnya kita bisa mengevaluasi diri. Passion saya itu di mana? Ya seperti saya, misalnya saya membuat satu evaluasi diri saya, bahwa passion saya ini adalah mengajar dan konseling. Ya, misalnya begitu. Jadi my value-nya apa? My value-nya ya nilai yang dihidupi ya akhirnya untuk mencapai goal di dalam passion kita ini adalah menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Walaupun tanda petik ya berkat itu tidak berbagi dengan jus sayur yang seperti dilakukan oleh Ibu Ita atau Ibu Tabita, tapi kita bisa berbagi doa. Berbagi motivasi, berbagi dukungan.
Dan artinya bisa berbagi untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang lain. Jadi begitu Ibu Ani. Ya, terima kasih banyak Ibu Lena untuk sharingnya. Jadi betul bahwa inspirasi yang Ibu dapatkan dari Galatia 2 ayat 20 bahwa hidup kita itu bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri kita, hidup kita, dan panggilan kita. Dan kalau Ibu mengatakan passionnya mengajar dan konseling, nilai-nilainya apa? Itu berarti nilai trust pasti ada, nilai untuk menjaga kerahasiaan. Betul, betul. Nah, jadi ujung-ujungnya memang tanggung jawab kita hanya kepada Tuhan. Ya, betul banget. Betul, dan betul sekali itu. Bahwa kalau misalnya ada orang yang itu kan paling mudah itu adalah memberi ya, memberi yang secara fisik bisa, seperti yang dilakukan Buta-Bita. Ada banyak orang juga merasa diri kekurangan, jadi untuk memberi itu rasanya sulit banget. Padahal ada orang yang kekurangan, tapi dia bisa berbagi. Ya, bisa berbagi dalam hal fisik ya, kayak jus lah, makanan, snack kayak gitu. Memang akan sulit banget orang yang secara maksudnya hal yang konkret lah kayak bagi jus, makanan kayak gitu, itu tidak bisa melakukan itu, terlebih untuk bisa berbagi seperti yang Bu Lena lakukan, mendengarkan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak gampang itu, apalagi mendengarkan keluhan. Kalau konseling itu kan keluhan aja sih. Iya. Masih mending kalau kita motivator. Motivator itu ya kita beri motivasi gitu. Tapi apakah motivasi itu kan lebih berbicara. Tapi untuk mendengarkan, terutama orang yang biasa ngajar terus mendengarkan gitu. Wah, itu butuh spiritualitas. Seorang konselor perlu spiritualitas untuk bisa mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan apa yang dia butuhkan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam perbincangan konseling bersama dengan konseling kita. Terima kasih ya Bu Lena. Sama-sama, kami juga terima kasih Bu Ani. Ya, saya lanjut lagi ya Ibu-Ibu. Nah, sudah jam 11, jadi saya perlu lanjut lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tidak jelas, butuh konsultasi lebih, feel free untuk menghubungi saya karena nomor WA-nya sudah ada di workbook-nya juga ya. Saya lanjut dengan tahapan panggilan. Kalau panggilannya itu apa aja ya? Panggilan menurut firman Tuhan, jadi saya ngambilnya dari firman Tuhan ini ya. Kalau saya lihat dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14, itu dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, yaitu pas masa lalu Paulus yang begitu rupa, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, present, saat ini, sekarang ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Future, masa depan. Jadi kalau berkenaan dengan panggilan, sebetulnya yang kita perlu lakukan, memang kita itu tahu masa lalu kita, tapi kita tidak terbelenggu oleh masa lalu itu. Kalau Rasul Paulus mengatakannya melupakan masa lalu itu, kalau bahasa saya, walaupun kalau saya mencermati itu melupakan bagi banyak orang itu tidak mudah. Dan memang tidak harus dilupakan, itu dikenang aja. Itu sudah jadi masa lalu, karena masa lalu itu ya kenangan. Nah, tapi perlu mengarahkan diri kepada yang saat ini, sekarang ini, itu present, hadiah. Present kan hadiah. Nah, artinya hadiah kehidupan yang Tuhan kasih saat ini, panggilan yang Tuhan kasih saat ini loh, Ani, mengajar, ya saya lakukan dengan segenap hati, akal, budi, jiwa, dengan kekuatan saya lakukan itu, present sekarang ini.
Mungkin saya punya masa lalu yang seperti apa, ya sudah, itu sebagai kenangan yang saya hidupi sekarang, jadi saya kerjakan sebaik mungkin. Dan saya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Ini itu masa depan, kadang-kala berpikirnya, oh ini nanti setelah maksudnya kita mati, terus kita masuk surga kayak begitu ya. Tapi saya memahaminya juga dalam tujuan hidup saya. Saya sedang menggumulkan tentang panggilan pelayanan yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, yang saya mau share ke Bapak Ibu serta saudara, panggilan saya yang saat ini yang Tuhan taruh itu adalah pengen membuat rumah sehat holistik. Nah, rumah sehat holistik ini sudah ada namanya yang terpikirkan, itu Anamkara. Dengan ada 7 rumah yang dibuat secara natural, rumah sehat gitulah ya, go green gitu. Dan di mana di setiap rumah itu ada rumah kasih sampai rumah inspirasi. Itu sesuai dengan nilai hidup saya untuk jadi inspirasi, berdampak buat orang lain, nah kayak gitu. Nah itu yang saya yakini itu masa depan yang saya berlari-lari pada tujuan itu, gitu. Yang rasanya Tuhan taruh sebagai tugas perutusan. Itu pelayanan yang tidak mudah, yang saya tahu juga saya cuma ibu rumah tangga nih, yang tidak punya penghasilan sendiri juga, kadang ada, kadang tidak, begitu. Saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Saya sedang bergumul berdoa kepada Tuhan, mungkin ada orang-orang yang Tuhan gerakkan, yang punya visi panggilan yang sama, dan kita bisa bekerja sama, seperti misi saya, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang, di mana semua orang itu welcome untuk datang ke rumah sehat holistik ini, dan mereka bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami bisa menjadikan dirinya inspirasi buat orang lain. Itu panggilan saya rasanya yang jikalau Tuhan menghendaki, dan itu yang sedang Tuhan taruh di mana saya sedang bergumul dan berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan taruh dalam diri saya. Nah, jadi bukan hanya sekedar nanti kalau saya sudah mati, panggilan surgawi dari Tuhan ketika saya mati dan masuk surga gitu, tapi yang bisa saya lakukan di berapa tahun ke depan yang Tuhan izinkan. Paling tidak, walaupun misalnya tidak misalnya saya tidak tahu ya Tuhan menghendakinya seperti apa, mungkin orang lain, atau misalnya kan ada tuh orang yang sudah panggilannya jelas, punya desainnya dan lain sebagainya. Terus dia ternyata dipanggil Tuhan lebih cepat gitu. Jadinya akhirnya berhenti. Nah, saya berharap sih ada mungkin orang-orang lain juga akan meneruskan panggilan saya ini. Walaupun saya tidak tahu siapa dan bagaimana bekerja sama dengan siapa, belum tahu. Karena itu masih berproses. Nah, tapi ini yang saya kasih contoh bahwa dalam panggilan itu ada kaitannya dengan masa lalu kita yang mesti perlu kita bereskan, sehingga masa lalu itu tidak akan menghambat saya. Justru masa lalu itu akan menolong saya. Kenapa pilihan panggilan tujuan hidup saya ke depan adalah saya mendampingi orang untuk bisa menemukan potensi dirinya dan potensi keluarganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuan hidup saya. Bentuknya macam-macam, bisa seminar seperti ini, walaupun saya punya bentuk untuk 7 room, program 7 room kayak semacam itu, ya mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan koneksikan dengan sesama, saya pasrah aja. Karena itu di luar kendali saya. Itu hanya Tuhan yang bisa gerakkan. Tapi saya sudah mengambil bagian, saya mau mengarahkan apa yang ada di hadapan saya. Yang di hadapan saya, yang bisa ada di tangan saya sekarang ini adalah mengajar, membimbing, memfasilitasi Ibu Bapak di persekutuan hari Kamis ini untuk menemukan hidupnya, menemukan potensi dirinya, dan menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini garis besarnya. Detailnya ada 4 panggilan orang beriman. Apa saja itu?
Pertama ada panggilan menjadi imamat rajani. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan ya ketika saya menerangkannya. Saya mau pilih yang rasanya terkoneksi dengan hidup saya, yang sesuai dengan pengalaman hidup saya, itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Ada 4 model. Panggilan menjadi imamat rajani. Ini ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya melihat bahwa ini adalah seperti konkretnya itu panggilan di mana kita hidup dalam persekutuan gereja kita, di mana kita ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja, kita menyaksikan kesaksian hidup tentang perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ini panggilan imamat rajani. Ayat yang lain itu adalah dari Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini saya refleksikan sebagai bagian kalau orang-orang yang memang sukanya di komunitas gereja, di jemaat Tuhan gitu. Nah, itu boleh gitu. Kan ada orang yang kalau kayak saya membuka diri, nggak harus di gereja terus. Tuhan, saya dari remaja saya di gereja terus. Sekarang ketika usia makin berlanjut, saya pengen berbagi kepada semua orang, tidak di lingkupan gereja saja Tuhan. Itu permintaan saya. Apakah sudah kesampaian? Ya belum, ya tergantung. Itu sudah juga bisa. Maksudnya ketika saya merefleksikan tentang saya menang lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, itu kan banyak orang-orang yang muslim juga, mereka juga terinspirasi. Ya bisa juga, tapi itu kan sesaat ya. Ya saya rindu bisa memfasilitasi kehidupan pengembangan potensi diri dengan pendekatan psikospiritual supaya orang bisa mengalami transformasi, semua orang bisa menjadi inspirasi buat orang lain dengan apa yang saya sedang kerjakan untuk ke depan itu. Ya kalau ini memang benar-benar imamat rajani itu ya sudah, tidak usah mikir neko-neko yang seperti saya begitu, tapi ya di gereja. Gereja ini bagaimana gereja ini makin bertumbuh, makin memberkati, menolong orang-orang, jemaat, umat yang datang kayak gitu. Bahkan diyakini seperti Rasul Petrus ini ya, bahwa ini kan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini ya terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Artinya saya memahaminya itu kalau kita itu sudah rasanya tertanam di gereja tertentu ya, GKI kayak gitu, ya sudah, itu bagian di mana kita berpelayanan, bertumbuh di situ. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa saya enggak lagi, rasanya kok enggak lagi dalam persekutuan ini dan saya mau jadi orang beda, orang muslim misalnya, mu'alaf kayak gitu, ya itu kan berarti kita melepaskan diri sebagai imamat rajani. Ya wis, itu mungkin ya apa yang dilepas di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, konteksnya ini lebih ke gereja. Yang berikutnya, yang kedua adalah berkenaan panggilan menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu seperti apa? Ayatnya dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita mau jadi garam atau kita menjadi terang. Yang ayat yang berikutnya ini adalah ayat yang berkenaan dengan terang. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada perbedaan, Bapak Ibu. Kalau di ayat yang tadi, garam dunia, garam itu menjadi tawar buat apa? Tidak ada gunanya selain dibuang. Garam bisa terasakan justru ketika dia melebur, dipakai dan melebur. Pelayanan garam itu pelayanan yang tersembunyi. Seperti garam kan tersembunyi di makanan. Tidak kelihatan garamnya, cuma terasakan aja. Mungkin kita itu terpanggil di pelayanan yang tersembunyi dalam tanda petik. Orang tidak tahu, tapi kehadiran kita itu terasakan. Sama seperti Bu Lena mengatakan, bisa dengan doa. Panggilannya doa, panggilan khusus untuk berdoa. Mungkin orang tidak tahu bahwa Ibu Bapak berdoa untuk pelayanan. Ibu Bapak berdoa untuk hamba Tuhan yang mau berpelayanan. Mungkin hamba Tuhan itu sendiri tidak tahu. Misalnya, rasanya Bapak Ibu tergerak hati dengan panggilan saya, pelayanan saya, dan Ibu digerakkan untuk menjadi pendoa syafaat buat saya. Mungkin Ibu tidak ngomong dengan saya, tidak kenal saya, tapi Ibu melakukannya di tempat yang tersembunyi sebagai garam. Tapi itu terasakan dalam pelayanan saya, yang saya merasa bahwa saya tidak sendirian ketika menyampaikan ini. Saya merasa bahwa kehadiran Tuhan memimpin saya. Hikmat Tuhan itu memampukan saya untuk saya bisa mengalir menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan itulah pelayanan garam yang tersembunyi. Dan bukankah dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Ada orang yang memang panggilannya lebih suka yang tersembunyi. Tapi ada juga orang yang panggilannya itu menjadi terang. Ya, terang itu di atas gunung, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, maksudnya tertutup gitu, nggak mungkin. Tapi itu akan menerangi semua orang. Terang itu akan kelihatan, beda dengan garam. Garam itu dirasakan tersembunyi, kalau terang dunia itu akan kelihatan. Kesaksian kita, perbuatan baik dan memuliakan Allah Bapa itu akan kelihatan banget. Tampil di depan umum, melakukan sesuatu, prestasi tertentu, itu bagian terang dunia. Nah, panggilan kita apa? Panggilan menjadi terang dan garam dunia ini tergantung, ya misalnya, oh saya mau jadi terang dunia, boleh. Jadi garam dunia saja boleh. Atau keduanya tergantung konteksnya. Kadangkala saya mau jadi terang, kadangkala saya menjadi garam. Oke, itu pilihan yang rasanya terkoneksi dengan diri kita. Karena ada tipe orang, nanti kita belajar apa warna kita. Ada warna yang memang maunya tuh dia tampil jadi terang gitu. Kalau jadi garam ya dia tidak bisa gitu. Nah ini yang kadang nanti kita akan makin menyadari diri sendiri. Kenapa ya? Saya itu misalnya pekerjaannya, pelayanannya dituntut untuk menjadi terang. Tapi sebetulnya karakternya, kepribadiannya, temperamennya itu mestinya yang tersembunyi di belakang layar. Akibatnya jadi kayak kita tidak menonjol gitu. Atau bisa jadi kita temperamennya itu sebetulnya garam. Tapi rasanya Tuhan arahkan kita untuk menjadi terang yang kelihatan gitu. Nah itu kan menimbulkan konflik batin dan nggak gampang. Kita perlu berjuang. Ya nggak apa-apa. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Bapak Ibu perlu menyadari bahwa kita itu unik. Tapi kalau kita menyadari, oh pantes, kenapa ketika saya sudah menjadi terang karena temperamen saya itu sepertinya harusnya itu di belakang layar kerjanya, bukan di depan. Saya capek banget misalnya saya begitu. Itu jadi kita tahu. Dan kita makin menyadari, oh ya, kalau saat aku jadi terang, itu kuasa Tuhan aja yang memampukanku, yang menolongku. Karena sebetulnya aku bukan tipenya kayak begitu. Aku tipenya garam yang terasakan, tidak kelihatan, tersembunyi.
Nah, itu Bapak Ibu. Menarik ya. Yang ketiga adalah nih, panggilan untuk memuridkan orang lain. Ayatnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ada panggilan untuk memuridkan orang lain, dan kaitannya dengan ini ya, perintah Tuhan sebelum naik ke surga gitu. Dia akan mengatakan, jadikan semua bangsaku, tidak peduli bangsa dari mana aja gitu. Baptislah mereka untuk mereka bisa mengenal Kristus, ajarkan segala sesuatu. Dan kita tidak pernah sendirian. Jadi kalau kita merasa, kadang-kala saya merasa, kok ya rasanya kok dampaknya tidak banyak ya Tuhan, kok ya gini-gini aja, karena saya tipe perfeksionis, Ibu Bapak, jadi standarnya itu kadang tinggi. Dan Tuhan ajar saya, jangan perfeksionis, itu juga nggak boleh gitu kan, harus pas, jangan ketinggian tapi pas. Pasnya kayak apa? Pasnya itu ukuran Tuhan, ngeflow aja, mana yang Tuhan kasih ya itu. Dan kamu nggak pernah sendirian itu, aku menyertai Sang Immanuel itu Natal, itu menyertaimu Ani, menyertaimu Bu Lena, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah itu kalau kita suka memuridkan orang lain dengan pelayanan mengajar, fasilitator, kayak gitu ya, coaching. Nah ayat yang lain itu dari 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Pelayanan mentoring, coaching, konseling itu panggilan untuk memuridkan orang lain. Dan ayat yang terakhir ada Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, saya selalu terinspirasi dengan kata Yesus, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mungkin karena salah satu ayat favorit saya itu, jadi itu yang buat saya rasanya itu maunya perfect. Tapi ya Tuhan ajar untuk saya tetap bisa punya standar yang pas, yang rendah hati, karena kesempurnaan itu hanya milik Kristus. Kita sesungguhnya adalah debu dan abu. Kita mampu dan bisa oleh karena anugerahnya semata, yang perlu senantiasa kita hayati, kita sadari, kita syukuri. Nah, yang keempat adalah panggilan untuk mengembalakan. Nah, ini ada lain lagi, dan ini tidak harus bahwa oh pendeta itu yang mestinya mengembalakan gitu ya, nggak harus. Kalau kita punya panggilan mengembalakan boleh, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Artinya bahwa enggak berupa jabatan gerejawi ya, gembala, pendeta, itu artinya dia punya panggilan untuk mengembalakan. Belum tentu, karena itu kenapa ada kemajelisan. Mungkin dari kemajelisan itu kayak penilik ini ya. Nah, penilik ini kayak penatua, diakennya, kayak gitu. Itu ada orang-orang yang rasanya digerakkan hati oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan diri pribadi, kehidupan spiritual, dan kawanan ini loh, komunitas di GKI Kedoya, atau itu lebih luasnya, atau secara spesifiknya di persekutuan hari Kamis ini. Siapa yang tidak datang, dihubungi, dimotivasi untuk terus mau bertumbuh, untuk datang, untuk terlibat. Nah, kayak begitu. Kalau punya panggilan
panggilan seperti itu berarti panggilannya ada panggilan untuk membalakan, dan jangan merasa sungkan. Nah, aku kok kayak pendeta aja, nggak harus gitu. Bisa jadi pendetanya itu bagiannya kepengennya panggilannya justru jadi terang misalnya, bisa jadi, dan itu nggak apa-apa gitu. Jangan disalahkan juga pendeta kok kayak gitu. Nah, karena saya istri pendeta jadi saya gampang ngomongnya ya. Nah, ayat berikutnya ada ayat yang terkenal yang saya pikir Bapak Ibu tahu, itu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, yaitu ketika percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Ketika Yesus mengatakan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya kalau mengasihi Yesus itu berarti menggembalakan domba. Kata Yesus kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombanya." Sampai 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama sampai sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Tuhan, "Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini memang benar-benar mengatakan bahwa gembalakan domba-dombaku. Domba-domba ini tidak hanya ada di dalam gereja, tapi di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan keluarga kita. Itu domba-domba yang mesti kita gembalakan. Dan ujungnya, kalau ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jadi menggembalakan itu juga bagian dari kasih, tindakan kasih kita kepada Allah. Sama seperti menjadi garam dan terang dunia, memuridkan orang lain, menjadi imamat terajani. Itu adalah semuanya ada bagian dari diri kita yang mengasihi Tuhan. Tindakan konkret kita sebagai tindakan kasih kita kepada Yesus sendiri. Nah, sampai di sini pertanyaan saya adalah semuanya ini kalau dibilang akhirnya ujungnya itu kan finishing well ya. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan gerakkan di hati kita itu Tuhan, bukan karena kepandaian kita sendiri. Jadi jangan merasa minder, yakinilah, imanilah bahwa ini yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Dan karena ketika saya melakukan, bagi Dialah kemuliaan ini saya mau persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi hidup ini, kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Sebagai rasa syukurku, aku melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Nah, Bapak Ibu silakan milih saya itu nomor 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang nomor 2 itu bisa juga saya garam dunia saja, atau bisa jadi saya terang dunia. Boleh, tidak ada yang salah. Pilihlah. Tuliskanlah di buku, di laptop, di HP Bapak Ibu, saya panggilan rasanya Tuhan sekarang panggil saya itu di mana. Nggak harus 4-4-nya ya. Jangan merasa 4-4-nya gitu. 1 aja, sekarang ini rasanya apa. Karena mungkin di berikutnya kita beda lagi, oke gitu, nggak apa-apa. Kita pilih 1 aja. Kenapa 1? Supaya kita bisa fokus. Kenapa 1? Supaya kita benar-benar mau kerjakan itu. Percuma kalau ya ada sedikit-sedikit 4-4-nya saya lakukan. Tapi benar biasanya kita akan kesulitan. Mending kita fokus 1 hal kecil yang memang itu diri saya dan itu saya berproses. Karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan memanggil kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, rasanya kita sudah siap. Karena kita tahu panggilan Tuhan 1 hal, itu saya setia melakukannya sampai akhir hidup saya. Sampai di sini sebelum bahas kuesioner karakter diri ya, silakan saya mau stop share, saya memberi waktu untuk Bapak Ibu serta saudara boleh menuliskan di kolom chat, mau sharing tentang apa sih yang
panggilan Tuhan yang rasanya ada di hati saya. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya, misalnya ada yang belum jelas dari 4 panggilan tadi. Adakah yang mau bertanya? Atau mau sharing? Silakan Ibu Bapak boleh menuliskan juga di kolom chat. Panggilannya apa nih yang sekarang terkoneksi? Terinspirasi ya Bu Ani. Ya, Bu. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan panggilan ini yang selama ini ya artinya dengan pertolongan Tuhan kita ini melakukan panggilan kita yang pertama untuk menjadi imamat yang rajani. Ya, imamat itu artinya teladan bagi umat. Ya, bukan umat terbatas saja kepada umat Yahudi, tapi juga non-Yahudi, umat Yunani, artinya dimanapun juga tempatnya kita ditempatkan Tuhan, itu kita bisa menjadi teladan ataupun saksi. Dengan catatan bahwa yang rajani berarti kita ini selalu mengharapkan ataupun berharap dan atas pertolongan pimpinan Roh Kudus Allah. Jadi tidak hanya dipenuhi oleh Roh Allah, tapi dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Jadi betul-betul dimanapun juga kita menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, itu menjadi saksi bagi kemuliaannya. Ya, kemudian yang menjadi panggilan untuk menjadi garam dan terang itu tadi, yang saya sampaikan berbagi dengan doa. Memang selama ini bukan kami menonjolkan diri. Kami menjadi pensafaat, pendoa syafaat. Orang lain memang tidak tahu, mereka kita doakan. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita sampaikan dan kita mohonkan kepada Dia. Dan itu memang terbukti sekali ya. Terbukti sekali, mereka bisa rasakan itu. Dan buah-buahnya memang ada. Nah, kemudian yang ketiga panggilan untuk memuridkan. Jelas untuk memuridkan banyak orang, kita harus juga siap untuk menjadi murid lebih dahulu. Murid yang taat, murid yang setia, murid yang bertanggung jawab. Ya, Bu. Memang jadi kompleks sekali nih panggilannya. Panggilan kita sebagai ibu rumah tangga pun bagaimana kita bisa mengembalakan rumah kita, mengembalakan anak-anak kita. Bukan menjadi otoriter ya, tetapi bagaimana kita mengembalakan mereka yang luar biasa dengan goalnya itu tadi. Tujuan hidup kita atau tujuan Tuhan menjadikan kita atau menciptakan kita itu tujuannya apa? Itu tadi Roma 11 ayat 36. Itu memang benar-benar sekali. Ya, ini hanya sekedar berbagi ya Ibu. Ya, boleh. Terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan contoh konkret juga dari keempat panggilan tersebut. Ya. Ya, mungkin dengan segala keterbatasan kita ya Bu. Tetapi prosesnya itu adalah kita supaya Tuhan yang menyempurnakan. Tapi kita memang harus itu. Mau tidak mau harus. Ya. Ya, Bu Lena, terima kasih untuk sharingnya. Bapak Ibu yang lain juga boleh memilih mau keempat-empatnya seperti Bu Lena tadi, tapi satu hal boleh. Tapi boleh juga misalnya enggak, saya mau fokus memang untuk misalnya bagi saya merasa bahwa terutama panggilan saya, one degree saya memuridkan orang lain misalnya gitu. Jadi itu yang saya kerjakan terus-menerus. Kalau misalnya ada panggilan pelayanan yang mana misalnya pas barengan gitu, saya lebih pilih yang bagiannya bisa memuridkan orang lain. Contoh misalnya, andai kata saya ada pelayanan di hari Kamis ini,
itu pelayanan khotbah sama pelayanan seperti ini. Yang maksudnya ini kan bentuknya kan sebetulnya kayak semacam training gitu ya, kayak pemuritan gitu. Saya pasti akan lebih pilih yang pemuritan ini ketimbang yang khotbah aja yang cuman 15-20 menit saja. Dan itu sekali. Dan saya pasti lebih memilih yang bisa memuridkan orang lain. Pemuritan itu berkelanjutan kayak gitu. Saya lebih memilih itu. Karena saya merasa saya lebih terpanggilnya Tuhan di situ. Nah, itu bisa contoh hal yang lain. Jadi silahkan Ibu Bapak boleh pilih sendiri. Saya lanjut ya. Terima kasih ya Bu Lena sudah sharing. Saya akan lanjut. Ini di workbook kita hari ini yang berkenaan dengan karakter diri. Cara mengisinya seperti ini. Bapak Ibu boleh pilih, jadi dilingkari, jadi angka 1 dan 2. Itu misalnya ini kan ada A dan B. Ini isi dengan jujur. Jadi jujur pada diri sendiri. Bukan masalah ini yang benar, yang seperti apa, baiknya seperti apa, bukan. Tapi kenyataan dalam hidup Bapak Ibu itu seperti apa? Misalnya angka 1 atau 2 bila lebih ke karakter kolom kiri. Jadi kolom kiri itu kan ada berbagai macam karakter dan di kolom kanan juga ada berbagai macam karakter. A dan B sama. Nah, tinggal saya itu lebih cenderungnya yang mana? Ke kiri 1, 2 atau saya lebih ke 3, 4. Nah, silakan ini diisi semua. Kalau belum mengisi, silakan saya beri waktu untuk mengisinya 5 menit gitu ya. 5 menit, jadi jam 11.41 kurang lebih. Teman-teman boleh melingkari. Misalnya, ini saya bacakan sambil dilingkari ya. Misalnya yang A, saya itu biasa mengandalkan Tuhan, rasanya merasa diri mulia, atau saya minder, mengandalkan diri dan minder. Kalau tengah-tengah ya mungkin pilihlah 2 atau 3, kecenderungannya yang mana? 2 atau yang 3. Dan itu oke, ini tidak perlu di-share, tidak perlu merasa malu, yang penting jujur. Kemudian yang kedua, saya itu lebih memilih dalam hidup saya itu saya berintegritas, ya, mengedepankan kebenaran, keadilan, atau saya sebetulnya orang tidak tahu bahwa saya itu munafik, penuh tipu daya, dan curang. Nah, silahkan dilingkari ya, mau 1, 2, 3, 4, karena semua harus dijawabin. Nomor 3-nya, saya itu penuh kasih, saya bisa mengampuni dengan mudah, atau saya itu mudah pahit dan menghakimi orang lain. Yang keempat, saya sabar, penguasaan diri, atau saya reaktif, emosional. Ada orang sedikit ngomong kayak begini, saya reaktif dan emosional. Saya murah hati, hemat, atau saya kikir, boros. Terus yang keenam, saya disiplin, tanggung jawab, atau mudah lalai. Wah, gampang lupa saya gitu. Yang ketujuh, saya berani tegas, atau saya takut, bimbang, ragu-ragu. Yang kedelapan, saya gigih, ulet, konsisten, atau saya mudah menyerah, putus asa. Yang kesembilan, saya itu kreatif, improvisasi, atau saya konservatif, status quo. Jadi sudah gini ya gini, saya malas untuk berubah. Saya tidak suka sesuatu yang baru karena kreatif, improvisasi itu biasanya ada hal baru. Yang 10 adalah saya itu excellence, jadi rasanya memberi lebih dari yang diharapkan. Orang mengharapkannya A, tapi saya berikannya A++ gitu. Atau saya minimalis, ya saya sudah begini ya sudahlah, saya stagnan, mediocrity. Jadi biasa-biasa saja gitu ya.
Atau bisa dikatakan misalnya ya saya jemaat biasa lah, datang ke gereja rajin, sudah cukup itu. Saya nggak mau memberi lebih untuk jadi pengurus dan lain sebagainya. Misalnya itu yang A. Terus dijumlah ya Ibu Bapak, itu yang dilingkari itu berapa. Satunya ada berapa, duanya ada berapa, tiganya ada berapa, empatnya ada berapa, dijumlah totalnya berapa. Masing-masing itu di jumlah total. Boleh nanya, Bu? Boleh, silakan Pak. Ya, kalau misalkan harus mengisi, misalkan itu yang A1 itu, Ya. karena minder, justru dia akhirnya mengandalkan Tuhan. Nah itu bagaimana? Itu lebih Bapak memilih, boleh memilih Pak. Jadi misalnya saya tuh kebanyakan saya minder dalam tindakan laku saya, atau saya mengandalkan Tuhan. Jadi mindernya itu diabaikan. Tapi kalau itu yang seringkali kita omongkan, aku kan minder, aku tidak bisa apa-apa, itu berarti saya lebih banyak mindernya ketimbang saya mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saya mengatakan, saya memang tidak bisa apa-apa, tapi saya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memampukan saya. Itu artinya saya mengandalkan Tuhan. Kira-kira begitu, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, silakan. Saya lanjut yang B. B ini ada karakter yang kiri itu rendah hati, mudah minta maaf, menghargai, atau saya sombong, sulit minta maaf, meremehkan. Jadi teman-teman ini kan karakternya ada, misalnya satu nomor kan ada beberapa hal ya. Nah, tidak apa, kebanyakan itu seperti apa? Misalnya kadang saya rendah hati, tapi kadang saya ya sulit untuk minta maaf ya. Tapi kebanyakannya yang mana? Saya rendah hati, menghargai, atau saya justru meremehkan. Nah, kalau saya sulit minta maaf dan meremehkan, lebih banyak itu rendah, yang satu hanya rendah hati aja, berarti ya saya pilihnya angka skala 3, bisa gitu. Kemudian yang kedua ada lemah lembut, mudah dibentuk, bebal, keras kepala. Ya, mana yang saya? Saya banyak lemah lembutnya atau saya keras kepala, kalau diberitahu orang saya bantah aja gitu. Yang ketiga, saya sukacita, damai sejahtera, bersyukur, atau saya khawatir, gelisah, bersungut-sungut, banyak mengeluh gitu ya, maksudnya bersungut-sungut itu banyak mengeluh. Yang keempat, saya itu siap sedia, pengabdian, rela, menyerahkan hak, atau saya mementingkan kenyamanan, menghasihani diri, rasanya saya itu korban, mempertahankan hak saya. Nah, yang mana saya? Saya tunduk hormat atau saya mudah berhormat? Kan mestinya begini, kalau orang kayak harusnya gini-gini loh, enggak nganu gini. Kan mestinya dia tahu saya itu mudah berhormat. Tapi kok ya siap, ya saya akan lakukan ini, misalnya kayak gitu, itu biasanya orang yang tunduk hormat. Komitmen, loyalitas itu kesetiaan, atau independent oportunis, jadi menggunakan kesempatan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang ketujuh, saya antusias, inisiatif atau responsif, atau saya apatis, lamban. Saya semangat gitu, yang satunya gini aja cukup gitu ya. Yang kedelapan, teratur, rajin atau berantakan, males. Udah males, mager, kalau bahasa anak muda, malas gerak. Saya teliti atau saya ceroboh. Tak gesa-gesa, biasanya kadang ceroboh itu kaitannya dengan tergesa-gesa. Yang ke-10, tepat waktu, taat, segera atau terlambat, suka menunda. Ya nanti aja lah. Ini buat apa, kayak gitu. Nah, masih ada waktu. Atau ya apa yang ada di depan saya mau lakukan sekarang ini, saat ini. Saya berharap teman-teman, Bu Monik silakan boleh. Ya, siang Bu. Mau Ya. tanya, ini kalau yang skala
misalnya yang B1 gitu ya. Ini makin rendah hati itu jadinya misalnya jadi nomor skala 1 atau 2 Bu, kalau yang makin besar. Makin rendah hati itu skala 1. Makin kecil. Skalanya 1. Kalau Ibu makin rendah hati, skalanya 1. Jadi makin mepet dengan sebelah kiri. Oh, oke. Jadinya makin ke kanan itu makin mendekati karakter yang sebelahnya berlawanan. Iya, betul. Ya. Jadi yang banyak itu malah yang kanan itu ya. Kalau misalnya itu ya B itu makin sombong, makin sulit minta maaf seperti itu. Ya. Jadi angka 4 itu malah justru menunjukkan bahwa kita makin bebal, keras kepala. Ya. Kalau keras kepala kita sedikit kadang ya saya keras kepala lah gitu, karena namanya juga makhluk spiritual dengan pengalaman manusia gitu ya. Beri angka 3. Oke. Ya, Bu. Sengaja saya ekstrimnya 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang tengahnya. Karena nanti kebanyakan di tengah kita bingung. Oke, thank you Bu. Terima kasih pertanyaannya Bu. Ibu, tolong tanya Bu. Ya boleh, silakan. Pertanyaan A yang nomor 5. Nomor Hati, tapi kok cenderungnya sedikit boros, jadi bagaimana tuh Bu? Itu berarti bisa 2 atau 3, tergantung. Ya Bu. Oke. Bu Rina itu boros atau murah hati. Maksudnya begini, kalau sebetulnya kan murah hati kan boros juga kan, gitu kan, ya kan? Maksudnya kita murah hati tapi kita boros karena kita banyak memberi untuk orang lain. Nah, tergantung motivasi terdalam saya itu apa. Saya mau menunjukkan kemurahan hati karena Tuhan sudah murah hati pada saya sehingga saya memberi, atau saya memang senang belanja. Nah, kan beda Bu motivasinya. Ya. Kalau rasanya Ibu itu murah hati karena Tuhan sudah murah hati kepada saya, dan orang lain mungkin melihatnya boros karena saya belanja terus, saya beri nilai 2. Gitu. Tapi kalau itu karena saya suka beli, kalau saya beli sesuatu yang saya merasa itu butuh tapi kemudian tidak saya gunakan, nah itu boros berarti. Nah, tapi saya murah hati, kalau saya beli begitu saya tidak pakai, ya saya kasih ke orang lain. Nah itu lebih ke nomor 3. Paham penjelasannya, perbedaannya ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oh, sudah jam 11.47. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjumlahkannya sendiri. Kalau makin kecil angkanya, itu berarti karakternya lebih ke karakter yang di sebelah kiri. Kalau kita nilainya makin besar, itu berarti kita lebih karakter diri kita lebih ke karakter yang di sebelah kanan. Seperti itu ya Bu, Bapak. Dan itu bisa menjadi refleksi diri sendiri. Ini slide terakhirnya, saya mau kasih slide terakhir. Sebetulnya ini karakter apa sih yang saya mau sampaikan adalah yang A itu adalah karakter pemimpin. Yang A ya, itu karakter pemimpin itu mengandalkan Tuhan, integritas, kasih, sabar, murah hati, disiplin, berani, gigih, kreatif, excellence yaitu salah ketik. Dan kalau yang B itu adalah kualitas hati hamba. Nah, nanti dilihat saya sudah masuk di mana. Sudah punya karakter pemimpin dan hati hamba. Jadi walaupun sebagai punya kualitas sebagai pemimpin, tapi hatinya itu punya kerendahan hati sebagai hamba Tuhan yang selalu siap sedia jikalau Tuhan menghendaki kemana kita pergi untuk melakukan tugas perutusannya, menjawab panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu serta saudara. Ini ya. Jadi ini hanya untuk refleksi diri, nggak ada yang
bahwa lebih benar mana gitu. Karena sebagai kualitas pemimpin misalnya kita sudah bagus tapi kan ada angkanya kecil tapi ada bagian tertentu yang itu 3 atau 4 ya enggak apa-apa. Itu hanya untuk kita mewaspadai. Refleksinya adalah supaya kita waspada. Nah, bagaimana kita terus menjadi punya hati hamba? Ya, kita perlu punya kualitas yang di sebelah kiri itu. Kalau ada karakter yang di sebelah kanan, ya nggak apa-apa, namanya juga kita punya pengalaman manusia ya. Tapi kita tahu, oh saya mesti manage nih kalau saya seringnya itu takut bimbang. Dengan cara apa? Nah, itu bisa dikonsultasikan. Misalnya mau konsultasi dengan saya boleh, mau konsultasi dengan hamba Tuhan setempat, dengan teman sepelayanan, yang rasanya itu kita nyaman lah yang penting. Untuk dengan Bu Lena, yang Bu Lena ini pensyafaat, doa syafaat. Bu, ini saya itu seringnya mudah lalai, tidak disiplin, padahal saya mau lebih disiplin lagi. Mau doanya ya Bu, misalnya bisa, begitu juga. Nah, sampai di sini saya stop share dan saya mohon untuk pertemuan berikutnya Ibu Bapak tolong mulai mencoba di rumah mengisi di halaman 6789 ya. Lembar soal kuesioner karunia motivasi. Tolong dikerjakan terlebih dahulu karena nanti kayaknya ada banyak materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan karunia roh. Dan ini hanya yang kuesionernya ada karunia motivasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi jawabannya itu di halaman 9. Pilihannya adalah memilih angka 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini, kalau angkanya kecil itu justru itu kualitas pemimpin, kualitas yang diharapkan, dipunyai gitu. Tapi kalau yang di sini karunia motivasi ini atau karunia roh, kalau nilainya 1 itu artinya kita jarang menggunakan. Kalau 4 itu sering digunakan. Gitu ya. Misalnya contoh, saya beri contoh nomor 1. Saya dapat dengan cepat dan tepat mengetahui mana yang benar atau baik dan yang salah atau buruk. Nah, misalnya saya merasa bahwa saya jarang ya, saya tidak cepat tuh untuk tahu mana yang benar, baik, salah, buruk. Kadangkala saya terlalu percaya kepada orang lain. Berarti sangat jarang saya tulis di kolom jawaban yang di halaman 9 ya, yang di halaman 9 yang ada kotak-kotaknya nomor 1 itu tulis saya kasih angka 1. Atau Bapak Ibu boleh langsung tuliskan di depan nomornya juga boleh atau di akhir kalimatnya. Misalnya saya dapat dengan cepat dan tepat mengetahui mana yang benar dan baik, yang salah, buruk. Kalau kita sangat jarang ya 1, kalau kita sering ya 3. Itu bisa langsung ditulis di sebelahnya. Terus baru ketika sudah mengisi ke 49, ini ada 49 pernyataan. Nah, baru kemudian dipindahkan ke kolom ini. Sesuai nomornya, ini mendatar 1, 2, 3, begitu seterusnya. Terus di jumlah totalnya. Dan Kamis depan saya akan beritahukan kalau yang di kolom total yang pertama itu artinya apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu artinya karunia. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Yang mungkin tidak jelas, mohon maaf ini sudah 55 menit. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Ibu Ratna ya. Terima kasih Bu Ani untuk pemaparannya. Mudah-mudahan kita mau belajar untuk memahaminya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita akan nyanyi ini ya. Karena segala sesuatu itu, apakah kita
Bisa segala sesuatu itu harus dimulai dari diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kita akan nyanyi itu, terus minta Bu Ani tutup dalam doa ya. Setelah selesai nyanyi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami yang hadir ketika kami merefleksikan kembali materi-materi yang sudah kami pelajari pada kesempatan hari ini, dan biarlah ini berguna bagi panggilan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada kesempatan hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih Tuhan yang saat ini hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Atau mau buka mau difoto bersama. Ya. Bisa Ani. Foto Oke, bersama. Ya. Ayo dibuka wajahnya untuk foto bersama. Setelah itu bubar. Ayo. Bubar. Rat. Ya, bentar. 1, 2, 3. Halaman 1 dulu sebentar. Ayo yang lain dibuka. Sekali lagi halaman 2. Banyak juga nih sekarang.
Udah, Il? Udah, Tan. Udah. Thank Ibu-ibu, you. sampai jumpa Kamis depan ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih, Bu. Semoga dapat Kita bermanfaat semua. pelajaran hari ini. Terima kasih. Sehingga kita akan lebih baik lagi. Terima kasih semua. Ya. Yuk, sampai jumpa Kamis depan. Ya, Bye.